Sebelumnya, kita sudah mempelajari keadaan alam, yaitu tentang keadaan iklim Indonesia dan bentuk muka bumi beserta aktivitas penduduk Indonesia. Nah, pada kali ini kita masih membahas tentang keadaan alam dari segi keragaman flora dan fauna. Apakah kalian tahu apa itu flora dan fauna? Flora adalah segala jenis tumbuhan, sedangkan fauna merupakan segala jenis hewan. Indonesia memiliki keragaman flora dan fauna atau keanekaragaman hayati yang sangat besar. Bahkan, keanekaragaman hayati di Indonesia termasuk 3 besar di dunia, bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Kita akan membahas terlebih dahulu tentang persebaran flora di Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Kelompok Indo-Australian meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kelompok Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, apa ya perbedaan flora Indonesia Barat dengan Indonesia Timur? Perbedaan flora Indonesia Barat dengan Indonesia Timur adalah Indonesia Barat. Yang pertama, jenis meranti-merantian sangat banyak. Kedua, terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Keempat, jenis tumbuhan matoa atau Pemitia pinnata berjumlah sedikit. Kelima, jenis tumbuhan sagu berjumlah sedikit. Keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Indonesia Timur. Yang pertama, jenis meranti-merantian hanya sedikit. Yang kedua, tidak terdapat berbagai jenis rotan. Ketiga, terdapat hutan kayu putih. Keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, khususnya di Papua. Yang kelima, banyak terdapat tumbuhan sagu. Keenam, tidak terdapat jenis nangka. Berbagai jenis flora tersebut telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain-lain. Selain flora Indonesia terbagi atas 2 kelompok, nah, fauna Indonesia juga dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis atau Asiatik. Fauna bagian timur memiliki ciri atau tipe yang mirip dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis atau Australic. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini, seperti gajah, harimau Sumatera, tapir, bajak berjelas 1, kerbau, rusa, babi hutan, orangutan, monyet, bekantan, dan lain-lain. Di samping mamalia, di wilayah ini banyak pula ditemui reptil, seperti ular, buaya, tokek, kadal, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung yang dapat ditemui seperti burung hantu, gagak, jalak, elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Fauna Indonesia Tengah merupakan tipe peralihan atau Australasiatik. Wilayah fauna Indonesia Tengah disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace, mencakup Sulawesi, Maluku, Timor, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, kuda, sapi, beruang, tarsius, dan banteng. Selain itu, terdapat pula reptil.
amfibi, dan berbagai jenis burung. Reptil yang terdapat di daerah ini diantaranya biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang terdapat di wilayah ini diantaranya maleo, mandar, raja udang, rangkong, dan kakatua nuri. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australian tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan Kepulauan Aru. Fauna berupa mamalia yang menghuni wilayah ini antara lain kanguru, walabi, landa airian atau nokdia, kuskus, pemanjat berkantung atau oposum layang, kanguru pohon, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut, terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan kadal. Berbagai jenis burung ditemui di wilayah ini diantaranya burung cendrawasih, nuri, raja udang, kasuari, dan namudor. Aktivitas individu. Berdasarkan jenis fauna yang ada di daerah tempat tinggalmu, tentukanlah fauna yang termasuk fauna yang dilindungi. Bagaimana sikapmu terhadap masyarakat yang memelihara fauna yang dilindungi? Kemukakanlah alasanmu. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran ini adalah dapat menjelaskan letak wilayah dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Baiklah, pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang letak astronomis dan geografis Indonesia. Sebelum menjelaskan letak astronomis Indonesia, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui apa itu letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Garis lintang adalah garis khayal yang melintang melingkari bumi. Garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Secara astronomis, Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Dengan letak astronomis tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Kamu patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tinggal di wilayah tropis seperti Indonesia. Sinar matahari selalu ada sepanjang tahun dan suhu udara tidak ekstrim, tidak jauh berbeda antar musim, sehingga masih cukup nyaman untuk melakukan berbagai kegiatan di dalam dan di luar rumah. Lama siang dan malam juga hampir sama, yaitu 12 jam siang dan 12 jam malam. Selanjutnya, kita akan membahas tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu negara di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benua yang mengapit Indonesia adalah benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia, dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Samudra yang mengapit Indonesia adalah Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah. Batas-batas wilayah Indonesia dengan wilayah lainnya adalah seperti berikut. Di sebelah utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura,
Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Di sebelah selatan, Indonesia berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Di sebelah barat, Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut kemudian menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi, seperti kayu cendana, pala, lada, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya. Budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang, misalnya narkoba dan barang-barang selundupan lainnya. Nah, itulah Indonesia dengan letak yang strategis, baik dari segi letak astronomis maupun geografisnya, yang dapat memberi keuntungan bagi rakyat Indonesia, yaitu dari segi sosial, budaya, ekonomi, politik, dan agama. Tahukah kamu pengaruh letak astronomis dan geografis Indonesia lainnya? Untuk mengevaluasi pemahamanmu, jawablah soal berikut ini.